Pemberontakan PKI pada tahun 1965 bukanlah pemberontakan pertama yang dilancarkan, seperti yang terukir pada relief Tugu Monumen Pancasila Sakti. Kita lihat di bagian kiri, yaitu pemberontakan PKI di Madiun ya, yang terjadi pada tanggal 18 September 1948. Nah, di sini yang menjadi korbannya saat itu adalah para santri, para kiai, dan para tokoh masyarakat ya. Untuk membasmi pemberontakan ini maka diutuslah Bapak Kolonel Gatot Subroto. Memang secara militer, secara dapat dibasmi ya, tetapi secara pahamnya PKI tetap eksis menyebarkan pahamnya. Pada relief juga digambarkan Presiden Soekarno sedang memegang buku bertuliskan Nasakom. Nasakom adalah sebuah ide yang menyatukan kaum nasionalis, agama, dan komunis. Antara kaum yang mementingkan persatuan bangsa, kaum yang berpegang teguh pada agama, dan kaum yang mementingkan masyarakat bawah. Ini adalah satu beliau membawa satu paham yang namanya Nasakom ya, nasionalisme agama komunis ya. Jadi paham ini yang akan merasuk ke dalam seluruh lapisan masyarakat ya. Kalau kita dengar paham ini sampai juga ke Angkatan Darat, dan Angkatan Darat dengan tegas mengatakan masalah Angkatan Darat adalah urusan Angkatan Darat ya, orang lain tidak boleh ikut campur gitu kan. Ketiga kaum ini sangat sulit disatukan karena pertentangan dalam pandangan berpolitik. Ini petani ini adalah tadi angkatan yang kelima itu yang akan dibentuk ya untuk menjadi angkatan kelima. Karena anggaran kita tidak ada ya, negara kita saat itu ada ekonominya paling sangat ekonomi kita lagi di tingkat terbawah ya, terpuruk ya. Menguatnya kaum komunis berdampak pada ketidakstabilan dalam pemerintahan Orde Lama. Pemberontakan demi pemberontakan terjadi di berbagai kota. Pemberontakan ini divisualkan melalui diorama di Museum Pengkhianatan PKI. Terdapat 34 diorama yang menunjukkan pengkhianatan PKI di berbagai kota, dan puncaknya yaitu penculikan dan pembunuhan ketujuh pahlawan revolusi. Dan di sini mulai ada, kita lihat ini adalah penculikan yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia ya, yaitu dilakukan oleh pasukan Cakrabirawa ya, yang dibantu oleh pemuda rakyat Gerwani ya. Setelah mereka menculik, lalu mereka dibawa ke sebuah desa ya, namanya Desa Lubang Buaya ya, yang lebih kurang luasnya 14,6 meter. Tadi disampaikan kenapa kok di sini ya, kebetulan ini jauh dari kota ya. Tunggulah, saya mandi dulu. Sebaiknya tidak usah mandi, Jenderal. Paling tidak cuci muka toh dan berpakaian. Tidak usah berpakaian. Ancang kalian. Tahu apa kalian? Nah, dan setelah mereka diculik, lalu mereka ya kebetulan tadi ada 3 orang yang dibunuh langsung ya, Bapak Ahmad Yani, Dewi Panjaitan, dan Bapak M. T. Haryono. Sedangkan Bapak S. Parman, Bapak R. Prapto, Bapak Sutoyo, dan Fir Andreas Tendan mereka diculik hidup-hidup. Sebelum mereka dibunuh, terlebih dahulu mereka disiksa ya. Saat penyiksaan tersebut mereka dibantu oleh Gerwani. Ya, jadi Gerwani ini senang ya. Orang lagi sakit dia nyanyi-nyanyi. Yang kita dengar lagu genjer-genjer deh ya. Nah, akhirnya setelah mereka puas menyiksa, akhirnya mereka dibunuh ya. Lalu dimasukkan ke dalam sebuah sumur ya. Tujuh perwira tersebut dimasukkan ya dalam kondisi terikat dengan posisi kepala
terlebih dahulu. Ya, mereka dimasukkan, itu dengan keji. Setelah mereka dimasukkan kan, untuk membuktikan mereka meninggal ya, lalu mereka ditembak lagi ya, lalu baru ditutup dengan sampah porkaret. Setelah peristiwa G30S berlalu, Presiden Soekarno mengadakan sidang Kabinet Dwikora, di mana muncul pernyataan bahwa penyelesaian kasus G30S merupakan tanggung jawab Presiden Soekarno. Kegagalan Presiden Soekarno dalam melaksanakan pernyataannya melunturkan kepercayaan masyarakat, terlebih ketika ketidakstabilan sosial politik merambah ke bidang ekonomi. Tiga hal yang dituntut adalah bubarkan PKI, ritul Kabinet Dwikora, dan turunkan harga. Beliau mengatakan cita-cita ya dan perjuangan kami untuk menegakkan kemuliaan Pancasila ya tidak mungkin dipatahkan dengan memasukkan atau menguburkan jasad kami ke dalam sumur ini kan.